Saya ke Pak Muksin Berkat, anggota DPRD Kota. Silakan Pak Muksin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman narasumber dari Kabupaten Gorontalo, Pondok, teman-teman dari perwakilan masyarakat Kabupaten Kota, dan teristimewa Bapak Presiden Forum Gorontalo, Forum Demokrasi Gorontalo, FDG, Bapak Ishak Lifuto. Ini merupakan forum yang sangat luar biasa karena memang disinilah tempatnya buka-bukaan, ya. Apa yang menjadi yang berkecamuk di masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang beredar di masyarakat. Ya, saya dari sisi pengawasan sebagai anggota DPRD, tentunya senantiasa melakukan baik itu rapat koordinasi, rapat dengar pendapat, kemudian melakukan studi komparasi bersama dengan pihak PDAM. Kebetulan saya sebagai wakil ketua komisi di Kota Gorontalo, wakil ketua komisi, kalau tak periode kemarin sempat jadi ketua komisi, tahun ini turun lagi jadi wakil ketua, tapi tetap di komisi B yang kebetulan merupakan mitra daripada PDAM. Memang yang paling berat kita hadapi dari kita anggota DPRD waktu itu ya, direktur lama itu diamanatkan oleh PP 54, PLT itu cuma 6 bulan, sampai 2 tahun Pak. Nah, itu memang entah di mana kesalahannya, dan yang paling banyak mempressure baik di media maupun melakukan dengan pendapat dengan pihak pemerintah, termasuk saya di Komisi B yang banyak meneriakan. Nah, alhamdulillah selama ini saya bukan puji, dan jangan sampai ada asumsi dari masyarakat bahwa karena tadi sempat selentingan ada bahwa PDAM ini merupakan ATM daripada pejabat, ATM lah dari oknum-oknum, ya. Jangan sampai saya muji-muji PDAM hari ini di sini karena saya dapat enggak. Saya belum pernah minta pembagian dari beliau. Ya. Benar, ya. Kenapa? Karena memang saya kerja seperti ini. Saya tadi pagi alhamdulillah dialog interaktif melalui RRI Net, dan hampir setiap 1 bulan sampai 2-3 kali tentang aspirasi masyarakat. Karena saya sebagai representasi rakyat. Jadi fungsi saya sebagai fungsi pengawasan betul-betul saya jalankan, dan tentu saja melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi mitra saya. Saya bahkan pernah ya di periode kemarin saya ingin mengaudit, tetapi karena saya bukan lembaga auditor, ya tentunya tidak punya kewenangan khusus untuk itu, ya. Karena dengar-dengar di Kota Gorontalo itu penjualan airnya sampai waktu itu ya periode kemarin sampai 25 miliar per tahun penjualan air, ya. Kalau tahun ini Pak Dir, mohon maaf, coba lihat, ini penjualan air saja di luar biaya penyambungan yang non subsidi tadi ya, misalnya yang gratis tadi, SR dan lain sebagainya, ya itu luar biasa. Dibanding dengan pada Belangko tadi cuma berapa Pak? Ya. Tetapi semua secara manajerial ini tertata rapi, tersusun rapi. Ya. Maksudnya ketika diaudit ada lembaga-lembaga yang menjadi auditor, baik itu BPKP misalnya, inspektorat misalnya, kemudian ada akuntan publik misalnya, sampai dengan neraca yang dibikin oleh pihak PDAM sendiri itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, sehingga kami ya tentunya menerima apa yang menjadi yang sudah hasil daripada auditor tadi, ya. Fungsi pengawasan kita jalan. Ketika ada keluhan kita undang RDP, kita undang hearing, ya, kita panggil. Ya, cuman memang sejak Muara Tirta ini menjadi direktur dipimpin oleh Pak Luki Paudi. Kalau di pemilihan umum ada quick count. Kalau di PDAM Muara Tirta ada service count, ya, perhitungan cepat ya. Kalau ini tidak, pelayanan cepat, ya.
jam 12 malam baku ojo baku ojo di tengah lumpur. Ya. Karena beliau sudah suruh siapkan semua fasilitas, baik itu ekskavator, kalau yang tidak bisa digali secara manual, gali pakai ekskavator. Jam 12 malam, Pak. Sehingga kami memang betul-betul mengapresiasi kinerja daripada PDM terkait dengan SDM, sering melakukan bimbingan teknik dan sebagainya, studi banding dan sebagainya, termasuk dengan kita anggota DPRD. Kita pernah ke Balikpapan, kita pernah ke Surabaya, kita pernah ke Makassar, Manado apalagi sering-sering, ya. Tentu menimba ilmu yang ada di sana, menimba sistem yang ada di sana. Kemudian kita terapkan bersama pihak PDM itu sendiri di sini. Intinya, kami sebagai anggota DPR melakukan fungsi pengawasan yang betul-betul secara fokus terhadap mitra. Kebetulan beliau ini adalah mitra saya sebagai mitra daripada Komisi B. Kira-kira sementara seperti itu, Pak Hadi. Baik. Pak Muksin, saya dengar-dengar juga ada karyawan toko yang penjual pipa. Sekarang sudah banyak duitnya karena langganan PDM, sering bikin nota. Jadi mungkin begini, itu dulu mungkin Pak ya. Oh, dulu. Kemudian itu memang tidak, dulu sempat ribut. Kok ada karyawan toko bisa jadi kaya? Ya. Tetapi memang secara de jure, secara hukum tidak bisa dibuktikan, Pak. Oh, iya. Kalaupun ada ya saya bilang. Dibuntuti, Tetapi fakta mungkin dibuntuti, ada. Pak. Kalau Ya. dibuntuti bisa dapat. Kalau Buntuti ditelusuri dan mungkin bisa dapat, tetapi Ya. memang susah ya, karena ini belakang. yang dibeli di toko itu kan BHP, bahan habis pakai. Contoh begini Pak, kalau pasien rumah sakit, misalnya kecelakaan, kan Pak Hadi tidak mungkin pergi jaga-jaga atau anggota DPR mau pergi jaga-jaga berapa kapas yang dipakai untuk luka-lukanya orang sakit itu. Tetapi dalam laporan setahun itu sekian kapas, sekian kontainer kapas yang dipakai. Nah, kita susah membuktikan. Kemudian lengkap dengan data, lengkap dengan nota pembelian misalnya. Ya, saya tidak tahu kalau nota 10 kilo jadi 20 kilo favorit misalnya, itu saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Misalnya, ya. Ya. Kan tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau memang ada ya mungkin pihak PDAM sendiri yang akan pihak manajemen sendiri pihak direktur PDAM sendiri yang harus mempertanggungjawabkan ya. Kalau mungkin tidak di dunia, di akhirat. Kira-kira seperti itu Pak.